Hello, welcome bos. Selamat datang di All New Skill Tutorial. Oke bos, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar hal-hal penting dalam AutoCAD yang jarang kita temukan ya, dan kadang terabaikan. Padahal itu sangat penting. Untuk mengaplikasikannya, kita buka terlebih dahulu lembar baru, open. Pertama, settingan awal yang perlu kita setting dengan cara ketik OP atau option pada keyboard ya, kemudian enter. Ini perlu kita perhatikan display ini untuk background ya, kemudian ini perlu kita setting ya, save as. Jadi jika kita menggunakan AutoCAD dalam versi yang terbaru, secara default atau bawaannya, kita dalam bekerja akan menyimpan ke dalam versi yang kita install tersebut. Misalnya jika kita menginstal versi 2020 misalnya, maka jika kita bekerja saat kita menyimpan akan tersimpan secara default ke dalam versi 2020. Kendalanya, di saat kita memakai komputer lain atau laptop lain, terkadang hanya menginstal versi di bawahnya, misalnya versi 2014, 2013, 2012. Maka ini perlu kita setting. Penyimpanannya ke dalam versi tahun berapa. Nah, 2010 misalnya, supaya bisa terbuka dalam AutoCAD 2012 ya. Maka kita setting. Oke. Kedua, user preference ya. Nah, ini harus kita setting ke dalam milimeter jika kita bekerja pada milimeter ya. Ini perlu kita setting untuk orang Indonesia. Nah, kalau untuk luar negeri, Amerika biasa menggunakan inci ya, inch ya, ini menggunakan inci ya. Untuk mengaplikasikannya, maka perlu kita tekan apply dulu ya. Jadi ada dua yang paling penting tadi yang terabaikan, yang biasanya diabaikan. Yang pertama adalah open and save. Kita setting di 2010 atau 2013 misalnya ya, boleh, tergantung kemauan kita sendiri. Kemudian user preference-nya buat ke milimeter, karena bekerja dalam milimeter itu lebih detailnya, lebih enak, lebih umum, dan lebih mudah. Kemudian untuk pengaturannya nanti kalau mau dibuat ke dalam sentimeter, kita tinggal ubah di pengaturan ukurannya, dim style-nya. Oke, kita apply dulu, baru kita ke dim style, apply. Nah, oke. Untuk dim style ya, ketikkan di dim style, enter. Modify. Nah,
Jadi di sini kita bisa mengaturnya ya. Untuk line wake biasanya itu disetting ke dalam 0,09 ya, supaya garisnya halus dan tampak lebih cantik ya. Kemudian simbol mengikuti besar huruf biasanya. Teks boleh memilih standar atau anotatif. Kemudian primary unit ya. Nah, di sini tadi bisa kita klikkan, kita ketikkan sentimeter misalnya, spasi dulu, cm. Oke, kita okekan terlebih dahulu. Close, kita buat garis sepanjang 100 mili misalnya. Oke, kita kasih dim style ini. Kita lihat. Nah, berarti tadi kita salah dalam memberikan sentimeternya ya. Maka kita ulang, dim style, modify. Berarti kita di sini ya, suffix setelah ya, spasi cm, ini kosongkan, kemudian oke, close. Karena kita tadi mau satu lagi, ini yang kita buat tadi masih 100 mili ya. Jadi untuk mengubahnya ke dalam sentimeter berarti kita harus membuat 10 cm. Nah, 100 mili sama dengan 10 cm. Maka kita rubah lagi, ketik lagi dim style, modify. Scale faktor ya, di sini yang menentukan. Maka ini masih 1:1, maka untuk menguranginya yang di belakang koma 001 tadi, maka kita ketikkan 0,1 ya. Nah, jika ke meter berarti 0,01. Oke, kita terlebih dahulu 0,1. Oke kan, close. Ini dia sudah terbentuk dengan ukuran 10 cm ya. Oke, kemudian ada satu hal lagi yang sangat penting yang kita kadang lalai, dimana jika garis ini dalam AutoCAD dalam keadaan tertimpa, ada 2 garis yang tertimpa, dia bisa memberitahukan kita jika menunjuk ini line, maka dia menunjukkan bahwa garis tersebut double, saling menimpa, layer bawah dan layer atasnya saling menimpa. Sedangkan di AutoCAD itu bisa membuat masalah besar, karena kadang kita jadi tidak bisa join atau menghitung area, jadi bersalahan ya. Oke, kita terkadang ini tidak aktif. Kalau bawaan biasanya baru-baru diinstal itu ini tidak aktif ya. Ini penunjuknya tadi tidak aktif, itu yang double, penunjuk double. Nah, coba kita settingan awal. Nah, di sini dia pengaturannya.
selection cycling-nya, cycling. Nah, di sini nih, oke. Nah, biasa defaultnya bawaannya seperti itu, tidak tercentang. Maka jika kita dekatkan kursornya ke garis tersebut, dia tidak menunjukkan bahwasannya garis tersebut garis menimpa. Kecuali kita klik, maka yang dipilih adalah yang paling atas. Tapi jika kita aktifkan dia dengan cara ketik DS, aktifkan allow selection cycling, oke, maka dia akan aktif. Dan jika kita klik, maka dia menunjukkan dua garis sekaligus. Nah, ini mempermudah kita dalam seleksi ya. Delete. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Ini penting. Terima kasih ya. Oke bos, sekian dulu. Mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.